Ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali setelah Allah wafatkan kita, ya. Kata para ulama, ruh kita ini ada dua. Ada namanya ruhul yaqadha, ada namanya ruhul hayat. Kalau ruhul hayat dicabut, orang akan meninggal. Tapi kalau dicabut ruhul yaqadha, orang akan tidur. Nah, ruhul yaqadha kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat Allah untuk seorang hamba. Artinya Allah berikan kembali kesempatan pada hari ini, ya, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah atas segala dosa kita. Ya. Ada seorang sebuah cerita. Jadi ada seorang penguasa yang zalim. Ada seorang penguasa yang zalim ditimpa penyakit. Ketika dia ditimpa penyakit, lalu dia bertanya kepada tabib, dokter lah di masa itu. Kata dokter, oh kamu cari ikan ini, kamu kalau cari ikan ini di laut, kamu makan ikan itu insya Allah sembuh. Nah, padahal di waktu itu bukan musimnya. Ya. Dia carilah, disuruh ajudan, disuruh orang-orang untuk mencari, ya, ikan tersebut di laut. Ternyata ikan itu banyak. Padahal ini penguasa zalim. Ya. Artinya kalau Allah kalau Allah mau, ya Allah binasakan ini penguasa zalim. Tapi ternyata Allah berikan dia kesempatan untuk hidup. Dia dapatkan ikan itu, dimakan, kemudian sembuh kembali. Dan dia tetap dalam kezalimannya. Di sisi lain ada seorang raja yang baik, yang jujur, adil, ya, sayang kepada rakyatnya. Dia sakit, ya, dengan penyakit yang sama. Lalu kata tabib ini, kamu cari ikan ini, ya. Cari ikan ini, kamu makan, insya Allah akan sembuh. Dia suruhlah, ya, orang-orang untuk mencarinya. Padahal itu musimnya ikan itu. Dicari di laut, satu pun tidak ada yang ketemu. Sehingga walhasil sang raja ini wafat, meninggal dengan penyakit yang diderita. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau wafatkan ini si fulan yang taat kepada Allah? Ya. Dia pemimpin yang adil, disayangi oleh rakyatnya, dan dia juga sayang kepada rakyatnya. Sedangkan ini pemimpin yang zalim, kenapa engkau jadikan ikan-ikan itu muncul sehingga menjadi obat untuk dirinya, sehingga dia hidup panjang kembali, ya. Hidup kembali dengan kezalimannya. Kenapa seperti itu, wahai Allah? Apa jawab Allah? Orang ini sudah taat kepadaku, dia sudah beribadah kepadaku. Andai saya wafatkan dia sudah saya siapkan tempat di surga. Sedangkan si fulan ini, ya, dengan kezalimannya, kalau saya wafatkan dia, ya, dia belum tentu masuk ke dalam surga. Karena dia masih memiliki banyak dosa. Saya masih menunggu permohonan ampun dari hamba tersebut. Ya. Artinya, kalau sampai saat ini Allah berikan kesempatan hidup kepada kita, artinya Allah masih menunggu permohonan ampun dari kita. Kita tidak mungkin luput dari dosa setiap harinya, dari berbagai macam jenis dosa. Kalau sampai saat ini Allah berikan kita kesempatan hidup, maka ambillah manfaat, ambillah kesempatan untuk terus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Jadi sekedar muqaddimah. Baik, melanjutkan kajian kita, ya. Masih di seputar arba'ina hadisan fi fadailil Quran, 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Sekarang hadis yang ke-21, ya, 21 ya. Al-hadithul hadiya wal ashrun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna hadzal qur'ana sababun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biyadikum
fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ini ada 3 hadis ya dalam riwayat ini ya, ada 3 yang serupa ya, riwayatnya. Wa rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Hibban an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tarikun fikum kitaballahi huwa hablullah wa man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah. Riwayat yang ketiga, wa rawat Tabarani an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama kitaballahi thumma ittaba'a ma fihi hadahu Allahu bihi minadh dhalalah wa waqahu yaumal qiyamati su'al hisab. Nah, 3 ayat, 3 hadis dalam satu tema ya. Itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an sababun." Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini ya adalah merupakan sebuah asbab. Tarafuhu, arti asbab ini dimaknai di sini al-hablul ladzi yatawassalu ilal ma'i wa nahwi. Tali yang menghubungkan ya seseorang menghubungkan seseorang yang berada di antara 2 ujung tali tersebut. Ya. Di antara 2 ujung tali tersebut. Dulu saya masih ingat waktu kecil. Pernah ingat apa? Pernah main ini apa? Waktu kecil. Jadi ada kaleng, ya, kaleng susu itu biasanya kita bolongin ininya, terus dipasang tali di situ. Terus kita di benang atau benang dulu ke sana. Terus kita ngomong di sini, ada belum pakai telepon gitu ya. Dia ngomongin di sini di sana dengar, kedengaran gitu. Pernah dengar itu enggak, Pak? Ya, permainan zaman dulu. Ya. Tahun 80-an, 90-an, 90-an masih dapat saya mah. Ya. Menghubungkan satu ujung dengan ujung yang lain. Nah, ini mas sababun di sini. Ya. Nah, tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biyadikum. Ujungnya ada di Allah Subhanahu wa taala dan ujung tali salah satunya lagi ada pada diri kalian. Artinya kalau kita memegang Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kita, seakan kita memegang tali yang ujungnya satunya berada di Allah Subhanahu wa taala. Berada pada Allah. Artinya apa maksudnya? Kita ada koneksi dengan Allah. Ada koneksi dengan Allah. Fatamassaku bi, karena itu pegang tali tersebut erat-erat. Jangan dilepas. Ya. Fa innakum lan tadillu wa lan tuhliku ba'dahu abada. Selama engkau memegang tali tersebut, maka engkau tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah binasa selamanya. Selama engkau pegang tali itu. Apa tali tadi? Al-Qur'an. Ilustrasi, sedikit ilustrasi, Pak. Kita kalau masuk gua, nah, kalau masuk gua nih atau orang apa namanya? Penambang gitu ya. Nambang, dia masuk ke dalam lubang, dia diikat badannya. Ya, diikat badannya, baru dia masuk ke dalam gua. Jadi andai pun di dalam gua itu dia tersesat, ya, cukup dia ikuti tali itu. Bisa keluar dia. Atau dia ditarik sama temannya, bisa keluar. Tapi kalau kita masuk gua nggak bawa tali nih. Ya. Nggak bawa tali. Di dalam gua itu ada berliku-liku ya, ada belokan-belokan. Kita bisa lupa karena kita berada di dalam di dalam perut bumi ya. Kita dalam kondisi gelap ya. Kita nggak tahu mana jalan keluar, apalagi misalnya lampunya mati ya. Lampu yang kita bawa mati, bagaimana kita keluar? Ini kita meraba-raba, belok kemana, tersesat jadinya. Kenapa? Tidak ada tali sebagai bantuan ya. Bantuan untuk dia bisa keluar. Nah, begitulah kita pada saat di bumi ini. Kita hidup di dunia ini seperti orang yang berada di dalam gua yang gelap gulita.
Al-Quran ini adalah nur, cahaya yang datang sebagai pegangan hidup kita, ya. Artinya seakan-akan ilustrasinya Al-Quran ini bagaikan apa? Senter. Nah, pernah saya gambarkan sebelumnya. Senter yang Allah berikan kepada kita. Ini senternya nih. Di dunia ini gelap nih. Kamu pegang senter ini, nyalakan. Ya. Walaupun engkau pegang senternya, kalau tidak dinyalakan, engkau tidak bisa melihat jalan yang benar. Jadi kita malam nih Pak, ya, kalau malam nih, kita punya senter, kita nggak nyalain, nabrak nggak kira-kira? Nabrak kita, nggak tahu jalan yang benar. Tapi kalau kita nyalain senternya, ya, insya Allah nggak bakal nabrak, ya nggak Pak? Ya, ini gambaran logikanya saja. Ya. Artinya hidup di dunia ini kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pegang Al-Qur'an bukan hanya sekedar dipegang, baca, tadabburkan, amalkan. Ya. Baca, tadabburkan, amalkan Al-Qur'an itu, maka dia akan menjadi petunjuk buat kita. Ya. Bukan hanya sekedar dimiliki Al-Qur'an itu, bukan hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan, ditadabburkan. Nah, di sini kita nurul yakin, alhamdulillah setiap Sabtu ya, setiap malam subuh Rabu, subuh Kamis dan subuh Sabtu ada kajian tadabbur Quran. Artinya kita diajak untuk bahasa kira-kira mencas. Kita punya senter nih, bapak-bapak semua punya Quran ya kan? Dicas itu Qurannya ya, agar nanti bisa digunakan. Kalau Qur'annya tidak pernah dibaca, direnungkan, bagaimana mau ngamalinnya? Ya. Kalau kita punya senter, gak pernah dicas, bagaimana mau gunakannya? Baterai sudah lowbat. Ya. Akhirnya apa? Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak ada petunjuk. Ya. Nah, Al-Quran ini adalah hablullah, tali Allah. Jadi kita mau kemana-mana ada ikatan dengan Allah. Salah ada petunjuk. Ya. Salah ada petunjuk. Mana petunjuk yang diberikan Allah? Itulah Al-Quran. Ya. Dari Al-Quran inilah yang kemudian apa? Membersihkan hati nurani kita, sehingga ketika kita akan melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, maka hati nurani kita akan berontak. Ya. Coba Pak, Bapak belum pernah ngambil punya orang. Pas Bapak mau ngambil punya orang nih, maka muncul dalam hati kita ini apa? Rasa gelisah, takut, khawatir, deg-degan. Karena nggak pernah melakukan kejahatan. Pas mau melakukan kejahatan, deg-degan. Itu maksudnya apa? Kenapa orang yang mau melakukan kejahatan deg-degan? Kenapa kira-kira Pak? Itu berontakan gundah gulana yang ada dalam hatinya yang merontak ketika diajak melakukan suatu dosa. Kegelisahan hati ya, ketika kita akan melakukan dosa, itu adalah merupakan nurani kita. Artinya itu tidak benar. Kalau orang melakukan dosa ya, sehingga hatinya merasa gelisah, takut, khawatir, gemetar, itu artinya ada teguran dari dalam hati nurani ini. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, keburukan itu mahaka fi sadrik. Keburukan itu adalah sesuatu yang gelisah di dalam hatimu. Maka Rasulullah istabti qalbak. Minta fatwa kepada hatimu. Kalau hatimu ketika melakukan pekerjaan ini tenang, tentram, itu artinya itu bisa kebaikan. Kalau hatimu ketika melakukan itu gelisah, takut, khawatir, itu biasa jadi ada hal-hal yang tidak beres dalam pekerjaan itu. Ya. Ini kalau kita artinya kita masih murni ya. Berbeda kalau orang itu sudah menjadi profesinya, seperti maling. Maling kok nggak takut-takut ya kalau maling. Sebenarnya maling itu pertama kali dia maling, dia sudah takut. Cuma karena dia melawan hati nuraninya, sehingga rasa takut itu lama-kelamaan menghilang, mengikis saja, sehingga hati nuraninya itu sudah hilang, sudah malas untuk menegur dirinya yang selalu diajak untuk berbuat dosa. Karena sudah keseringan buat dosa, hati nuraninya sudah kebal, hatinya sudah keras. Ya. Ya.
artinya sudah keras, tidak ada lagi teguran dari dalam dirinya. Nah, Al-Qur'an ini adalah merupakan apa? Merupakan cahaya penerang, tali dari Allah Subhanahu wa taala yang mengikat kita sehingga kita ya tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari riwayat yang kedua dikatakan An Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tarikun fikum kitab Allah. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian kitab Allah, yaitu kitab Allah. Ya. Rasulullah tinggalkan buat kita ini umatnya semua, baik di zaman Nabi hingga sama saat ini, ya Rasulullah hanya meninggalkan apa? Al-Qur'an. Huwa hablullah, itulah tali Allah. Itulah tali Allah, Al-Qur'an. Wa man ittaba'ahu kana 'alal huda. Barang siapa yang mengikuti, ittaba'a pernah dibahas sebelumnya ya dalam tadabbur Quran. Ittaba'a dengan tabi'ah. Kalau tabi'ah ikut biasa, kalau ittaba'a benar-benar mengikuti. Dari satu kata yang sama. Ya, tabi'ah, ta'ba'ain. Tabi'ah artinya ikut. Ada lagi namanya qudwah, mengikuti. Ya. Ada lagi iktida, sama juga maknanya mengikuti. Tapi kalau tabi'ah tadi dibawa dengan wazan ittaba'a, itta'ala, ditambah hamzah di awal, kemudian ditambah ta antara huruf pertama dan huruf kedua menjadi ittaba'a. Nah, ini artinya ada penekanan. Artinya ikuti dengan betul-betul. Ya. Faman ittaba'ahu, siapa yang mengikuti Quran itu dengan betul-betul, ya, kana ala huda, maka dia sudah berada dalam petunjuk Allah. Ya. Wa man tarakahu kana ala dhalalah, sebaliknya kalau dia meninggalkan Al-Qur'an, maka dia berada dalam kesesatan. Ya. Bayangin Pak, Al-Qur'an itu tanpa ditadabburkan, ya, tanpa direnungkan, hanya sekedar dibaca saja, ya kita sudah mendapatkan kemuliaan 1 huruf 10. Ya enggak Pak? 1 huruf 10. Paham enggak mananya? Enggak tahu. Ya, pernah lihat terjemahnya? Enggak juga. Tapi baca sudah dapat pahalanya. Ya. Apalagi ditadabburkan. Ya. Baca aja sudah dapat, apalagi ditadabburkan, apalagi diamalkan. Wah, 3 kali lipat yang kita dapatkan. Ya. Wa rawat Tabarani an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama kitaballah summa ittaba'a ma fihi hadahu Allahu bihi minadh dhalalah. Barang siapa yang belajar Quran, kita pelajaran Quran, seperti misalnya kita hadir di majelis Quran, di mana dibaca Quran, di mana dikaji Al-Quran, di mana ditadabburkan Al-Quran. Ya, kita hadir di majelis itu untuk belajar. Ya. Majelis tadabbur tadabbur Al-Quran, subuh, tafsir Quran malam Sabtu misalnya. Ya. Atau kita hadir di majelis tahsin Quran, perbaiki bacaan Quran. Kita hadir di situ, ya. Kemudian kita pelajari itu Al-Qur'an dengan betul-betul, ya. Kita renungkan makna-maknanya, summat taba'a ma fihi, kemudian dia ikuti, ya, apa yang diberikan atau ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, hadahullahu bihi minadh dhalalah, maka Allah akan beri petunjuk untuknya dari kesesatan. Ya. Allah akan beri dia petunjuk dari kesesatan. Setiap pekerjaan yang akan dia kerjakan, ya, maka akan muncul dalam hatinya petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ini boleh atau tidak? Ini dibolehkan Allah atau tidak? Ya. Kalau saya mengerjakan ini, apakah Allah ridha atau tidak? Wa waqahu yaumal qiyamati su'al hisab. Nah, ini yang terpenting, dan Allah akan jaga dia kelak nanti di hari kiamat, su'al hisab, akan hisab yang jelek. Allah pelihara dia dari hisab yang jelek.
Artinya hisab yang jelek itu hisab yang akan memberatkan dirinya, yang akan menyebabkan dirinya nanti masuk ke dalam neraka. Ya. Dihitung-hitung, diperiksa. Ya, kayak kita juga misalnya, kita bawa motor. Ya. Kita bawa motor, kadang-kadang kalau lagi di stop sama polisi, periksa SIM-nya mana, STNK-nya mana, diperiksa semua perlengkapannya. Ya. Kalau orang itu emang pingin nangkep, ya, orangnya memang pingin dicari-cari, ada aja kesalahannya. Gitu. Ada aja kesalahannya. Tapi kalau dia hanya sekedar memeriksa, ada STNK, ada SIM-nya, udah lewat ke sana jalan, sudah jalan, dipermudah lewat. Tapi kalau orang ini memang pengen ditangkap, dicari-cari aja ada kesalahannya. Diperiksa ada aja. Nah, artinya dipersulit nanti hisab kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah kita sendiri akan dijerumuskan ke dalam neraka. Ya. Ada orang cukup diperiksa sholatnya, semua amal-amalnya sudah dianggap selesai, tidak perlu diperiksa lagi. Ya. Ada orang diperiksa juga sholatnya, sehingga semua amal ibadahnya juga lebih ketat pemeriksaannya. Kenapa? Sholat ini nggak jaga beres, nggak apa yang lain, gitu. Sholatnya aja nggak beres, bagaimana yang lain? Kata Allah. Ya. Artinya ada hal-hal yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya periksa, maka Allah akan permudah hal yang lain. Nah, termasuk diantaranya selain daripada sholat, orang yang senang membaca Al-Quran, mentadabburkan dan mengamalkannya, diperiksa dalam catatan amalnya. Oh, ini si fulan ini rajin baca Quran, ini fulan ini. Oh, ini fulan rajin mentadabburkan Quran, ini fulan ini. Ya, kalau tadabbur Quran aja dia rajin, yang lain kayaknya bagus juga nih. Sudah cukup semua, lolos. Lewat kita. Ya. Yaumul hisab. Ya. Di mana di sana tidak ada sistem sogok-sogok. Ya. Ordal ada, tapi ordal ada, Pak Mulis. Ordal ada. Apa ordalnya? Syafaat. Ya. Syafaat dari Rasul, syafaat dari syuhada, syafaat dari orang-orang soleh, ya. Atau syafaat dari guru-guru kita, ahlul ilmi, ulamaul amilin yang mengamalkan ilmunya, yang masuk ke dalam surga. Dia teringat, oh dulu saya sering ingat itu si Anu suka datang ngaji, di mana dia sekarang? Ya Allah, dia masukkan ke dalam neraka. Ditarik, ya Allah, itu si fulan dulu rajin ngaji dia. Ya. Dulu dia rajin ngaji, rajin belajar. Ya. Tolonglah dia. Tolong dikeluarkan dari neraka, masuk dalam surga. Ini namanya ada ordal. Ya. Makanya bergaullah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Bisa jadi mereka ini nanti yang akan menarik kita dari dalam surga, dari dalam neraka masuk ke dalam surga. Ya. Ordal ada, tapi amal kita tidak bisa dibohongi. Ya. Kalau kita salah, tetap salah. Ada banyak dosa, ya tetap akan diproses. Ya. Akan dijerumuskan di dalam neraka. Cuma kalau kita punya orang-orang ya, ordal lah tadi, ya, syafaat yang kita tunggu kehadirannya, bisa jadi kita akan selamat. Ya. Ada juga syafaat, bukan syafaat tetapi penjerumusan. Ya. Ketika kita mengabaikan anak istri kita tidak peduli dengan pendidikannya, kita tidak peduli dengan makanannya, kita tidak peduli dengan ibadahnya, ya. Sehingga ibadahnya tidak ada yang beres, makanannya semua tidak jelas, ini yang halal, mana yang haram, semua dimakan. Ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, ditanya, apakah orang tua kamu tidak pernah melarang kamu, tidak pernah mengajar kamu hal yang seperti ini? Ya Allah, saya tidak pernah diajari sama orang tua saya sholat. Orang tua saya ngasih makanan apa yang ada, bagi yang halal dikasih juga, yang haram dikasih juga. Ya. Dikasih semua. Akhirnya tadi orang tua yang udah mau masuk surga dipanggil oleh Allah. Ya. Apakah benar engkau tidak pernah mengajari anakmu untuk sholat? Apakah benar engkau tidak pernah mengajak anakmu ke masjid sholat?
Apakah benar engkau tidak pernah mengajari anakmu ini halal, ini haram? Ya. Ini yang baik, ini yang buruk, sehingga dia terjerumus dalam dosa. Gak pernah ya Allah, saya sibuk dengan urusan saya, dengan pekerjaan saya. Akhirnya seharusnya dia masuk surga, dia pun dijerumuskan ke dalam neraka. Karena kelalaian, keabaiannya dengan amanah yang Allah berikan padanya. Nah, bagaimana kita akan memberikan membimbing anak istri kita, keluarga kita, kalau kita tidak punya panduannya? Apa panduannya untuk membimbing keluarga kita? Itulah Al-Quran. Kadang kita sibuk sering membaca hal-hal di luar daripada bacaan-bacaan di luar daripada Al-Quran, sampai Al-Quran sendiri tidak pernah kita baca. Ya. Sebenarnya ada keinginan mungkin dalam hati kita ini, ya, mau baca Al-Quran. Tetapi ada kekhawatiran, bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara ini. Sebenarnya ketika kita sudah masuk ke dalam Al-Quran, membacanya perlahan-perlahan, ya, ayat demi ayat, surah demi surah kita baca. Mungkin pada awalnya ketika kita baca Allah belum bukakan pemahaman pada diri kita, tetapi sedikit demi sedikit ketika kita sering membacanya, maka Al-Quran itu sendiri yang akan membuka rahasia-rahasia diri. Pemahaman-pemahaman akan terbuka untuk kita kalau kita mengupayakan. Artinya seakan-akan Al-Quran ini, Allah melalui Al-Quran, ya, menguji kita. Ini orang, ya, benar-benar mau belajar Quran atau enggak. Mungkin lama atau bisa juga ini orang saya ingin bersihkan dulu hatinya, biar dia baca dulu Al-Quran. Karena ketika kita baca Al-Quran, maka dosa kita ini akan semakin terkikis, hati kita akan semakin bersih. Ketika hatinya sudah bersih, barulah kemudian Allah bukakan pintu-pintu pemahaman Al-Quran, dan dia pun kemudian bisa bukan hanya sekedar membaca dan memahami, tapi dia tergerak untuk mau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah itu, ya. Jadi intinya pada pembahasan kita subuh kali ini adalah jangan lepaskan Al-Quran dari hidup kita. Karena Al-Quran ini sama halnya dengan tali yang Allah berikan kepada kita. Pegang terus tali itu, maka engkau tidak akan tersesat. Kemanapun engkau pergi, ketika engkau pada jalur yang salah, maka Allah akan menarikmu dari jalur tersebut, sehingga kita tahu, oh ini salah. Kita kembali kepada koridor yang benar, terus berjalan sampai pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala menarik kita ke sisinya. Orang-orang yang meninggal, orang-orang beriman yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, digambarkan dalam Al-Qur'an. Ya. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah itu mati begitu saja. Bal ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup. Di mana hidupnya mereka ini? Orang-orang beriman. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Artinya orang-orang baik itu berada di sisi Allah. Nah, kita nanti ini wafatnya di sisi Allah atau di sisi malaikat yang akan menyiksa kita. Ya. Kalau kita berada di sisi Allah, artinya Allah menarik kita ke sisinya. Dengan apa Allah akan menarik kita? Ya dengan tali yang kita pegang selama ini hidup di dunia. Kita mau pegang tali Allah atau tali syaitan? Ya. Allah sudah memberikan talinya melalui Al-Quran. Kalau kita pegang Al-Quran itu dengan benar, maka Allah pun akan menarik kita ke sisinya nanti. Ya. Alangkah bahagianya orang-orang yang selama hidupnya selalu berpegang kepada tali Allah, sehingga ketika wafatnya Allah tarik dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. 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 Dan dengan tidak menyerahkan suara pagi dan pagi, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang baik. Semaknakan jelas sekali setelah menerangkan dalam Al-Quran itu
zikir itu yang mesra. Sebutkan lagi spesifik untuk pagi dan petang. Ya. Tuhan itu tidak membaca. Apakah mau penjelasannya untuk konteks ayat ini? Ya. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 205, ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahr. Ya, tadarru dan khifah. Jadi kita menyebut Tuhan kita tadarruan, artinya kita berzikir kepada Allah. Ya. Ini secara umum ya, bukan disebutkan di sini. Wadhkuril Qur'an waqra'il Qur'an enggak. Artinya wadhkur, ingat Tuhanmu. Berzikir, mengingat Tuhan, mengingat Allah itu banyak medianya. Bisa melalui Al-Qur'an, bisa melalui zikir-zikir tertentu, bacaan tertentu, bisa melalui sholat, ya, bisa melalui amal ibadah ya. Artinya segala hal yang menjadi media untuk kita mengingat Allah itu namanya zikir. Ya. Majelis ilmu termasuk zikir nggak? Kalau majelis ilmu itu mengingatkan kita kepada Allah, maka majelis ilmu itu disebut majelis zikir. Ya. Nah, ingat Tuhanmu dalam dirimu. Nah, dalam dirimu di sini yakni menurut Imam An-Nawawi dzikrul qalbi. Berzikir itu ada dua. Ya. Ada namanya dzikrul lisan, ada namanya dzikrul qalbi. Dzikrun bil qalbi. Ya. Berzikir dengan mulut kita, dengan lisan kita. Ada namanya berzikir dengan apa? Hati kita. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di disebutkan wadhkur rabbaka fi nafsika ay adzikru lillahi ta'ala yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu kadang dengan hati, kadang dengan lisan. Ya. Nah, perlu diketahui di sini untuk menghasilkan kekhusyuan, untuk menghasilkan kekhusyuan ya. Tadarru itu rasa khusyuk, menghadirkan itu ya, kekhusyuan kita kepada Allah. Kira-kira kalau suasananya bising ribut, kira-kira bisa khusyuk enggak, Pak? Bisa khusyuk enggak? Mana yang lebih mendekati khusyuk? Suasana bising, nyaring, berisik, atau suasana yang syahdu, tenang, tidak ada berisik? Mana kira-kira yang mendekatkan kepada zikir? Ya, suasana tenang ya, tidak bernyaring ya kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ya, menyampaikan pada kita, kalau engkau ingin berzikir lebih cepat, berzikir mengingat Allah, wadhkur rabbaka fi nafsik, maka berzikirlah kepada Tuhanmu dengan hati. Fi nafsik itu dengan hati, bil qalbi artinya. Tadarruan wa khifah. Wa dunal jahr, tidak perlu bernyaring, karena bernyaring itu seringkali membawa diri kita kepada riya. Riya artinya pengen didengar, pengen dilihat. Loh, illallah. Hebat banget si fulan itu ya. Ya. Biasanya orang-orang dia itu pengen diketahui, pengen dilihat. Si anu berzikir, si anu hebat banget, jadi itu. Nah, kalau orang tidak bersuara, jauh daripada sifat apa? Riya. Mana ada orang tahu gitu. Ya, kalau dia berzikir. Nah, maka dari itu Imam An-Nawawi membahas zikir yang paling afdal itu adalah zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Itu yang paling afdal karena jauh daripada riya. Tetapi ya, kalau kita mampu menggabungkan dua, artinya bil lisan wa bil qalbi, lisan kita juga berzikir, hati kita juga berzikir, maka itu lebih afdal lagi. Ya. Bukan hanya di mulut, tetapi hatinya juga. Artinya kita melibatkan dua anggota. Ya. Para ulama mengatakan gini, kenapa membaca Quran dengan hafalan atau membaca Quran dengan mushaf lebih afdal baca Quran dengan mushaf daripada hafalan? Kenapa? Karena kita melibatkan banyak anggota tubuh kita dalam hal ini. Ketika kita membaca dengan hafalan, kita hanya melibatkan otak kita, ingatan kita, ya.
dan melibatkan pendengaran kita dan mulut. Tapi ketika kita membaca dengan melihat, kita juga melibatkan mata untuk melihat Quran. Kita juga melibatkan tangan untuk memegang Al-Quran. Sehingga lebih banyak anggota kita yang terlibat dalam kebaikan, maka lebih banyak pahala yang akan didapatkan. Makin banyak asar kebaikan yang didapatkan. Nah, sehingga ketika orang itu berzikir, menurut Imam Nawawi, ketika orang berzikir dengan lisannya, diikuti dengan hatinya, maka itu lebih bagus daripada hanya sekedar hatinya saja. Ya, daripada hanya sekedar hatinya saja. Tapi ingat, ya, dalam riwayat disebutkan, ya, ketika ada orang yang tidur, ya, dan engkau sedang membaca Al-Quran, maka pelankan suaramu. Ketika ada orang yang sholat, engkau baca Quran, pelankan baca Quran. Artinya apa? Zikir yang kita lakukan jangan sampai mengganggu orang lain. Gitu. Nah, kalau kita ingin berzikir nih di masjid, ada banyak orang, pelankan suara kita. Kenapa? Jangan mengganggu orang lain. Gitu. Ya, jangan mengganggu. Kan lebih afdal zikir bil lisan dan zikir bil qalbi. Tetapi lebih afdal juga kalau kita tidak mengganggu orang. Gitu. Keafdaliyah zikir bil lisan dengan bil qalbi, kalau kita mengganggu orang, maka itu akan runtuh. Ya. Itu akan runtuh daripada mengganggu orang. Maka lebih baik ya kita ini ya menjaga daripada mengganggu orang lain dengan zikir kita. Ya. Seperti itu ya. Kenapa harus zikir bil lisan? Ya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i disebutkan al-lisan ya tu'inul qalbah. Lidah ini membantu hati kita untuk mengingat Allah. Ya, itu kenapa walaupun hati kita belum bisa khusyuk, lidah harus sering-sering dinyaringkan, ya, dibaca dengan nyaring. Lidah, suara kita harus sering-sering memperdengarkan telinga kita. Suara kita ini harus sering-sering memperdengarkan zikir itu kepada telinga kita agar membantu kekhusyuan hati kita. Karena orang belum tentu bisa langsung khusyuk. Ya. Belum tentu bisa langsung khusyuk. Nah, jadi intinya adalah maksud daripada ayat ini itu menyebutkan keutamaan zikir bil qalbi, berzikir dengan hati, karena lebih mendekatkan kepada kekhusyuan. Ya, gitu. Tidak perlu terlalu bernyaring karena bisa jadi itu memperlambat kita untuk khusyuk, mengingat Allah. Tapi andai bisa menggabungkan keduanya, ini menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, kalau kita bisa menggabungkan keduanya maka itu lebih bagus. Tapi ingat tadi, ya, jangan sampai melanggar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ada orang di samping kita, pelankan suara, jangan mengganggu. Jadi seperti itu ya. Ya. Ya, benar sekali. Ya, ya, ya. Kenapa Allah menyinggung di sini pagi dan petang? Karena Allah menyuruh berzikir di pagi dan petang. Ya, perbanyaklah berzikir pada dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Wadhkur rabbaka ghuduwan wa 'ashiyya. Ingatlah Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Di dalam ayat-ayat lain, hendaklah engkau berzikir di waktu pagi dan petang. Nah, karena Allah menyuruh berzikir di waktu pagi dan petang, secara otomatis maka orang-orang yang beriman kepada Allah akan banyak berzikirnya di mana? Pagi dan petang. Nah, di sini Allah berikan pengertian lagi kepada hambanya. Nah, cuma seakan-akan begini. Cuma kalau kalian berzikir pagi dan petang, lebih bagus dipelankan suara, jangan nyaring. Gitu. Korelasinya. Karena Allah menyuruh berzikir. Kan ini kan perintah Allah ini berzikir pagi dan petang. Tapi Allah kasih batasan. Kalau bisa jangan nyaring. Ya. Karena itu lebih mendekatkan kalian kepada kekhusyuan. Bayangkan kalau semua orang berzikir pagi dan petang, ya, di masjid ini dalam waktu yang sama dengan masing-masing berzikir dengan nyaring, gaduh nggak kira-kira? Gaduh kira-kira. Nah, untuk menertib, istilahnya bahasa katanya ini untuk menertibkan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, berzikirlah, ya.
wadhkur rabbaka fi nafsi, dzikrun bil qalbi. Tapi kan tadi ya, melibatkan semua, bukan berarti di sini kita tidak, kalau begitu berarti kita dalam hati aja lah baca Qur'annya, nggak perlu pakai lisan. Ya. Itu masuk dalam ikhtilaf di kalangan ulama lagi ya, kalau baca Qur'an itu khilaf lagi nanti. Ya. Karena ketika baca Quran, ya ketika kita membaca Quran, ya itu memang melibatkan lisan dan mulut kita. Itu sebabnya kenapa ada pelajaran tahsin Quran. Penyebutan Quran itu ketika lidah kita menyentuh langit-langit, oh di sana ada makhrajnya nun, lam dan ini. Nah kalau kita dengan hati, makhraj itu tidak keluar. Ya. Itu lagi nanti. Di sini intinya kita gabungkan semua dalil-dalil ini di mana Rasulullah mengatakan kalau ada yang sholat pelankan suaramu, artinya ini semua kita gabungkan ya, sehingga maknanya boleh bernyaring ketika kita tidak mengganggu orang yang lain ya, tapi lebih baik rendah. Nah di sini bagaimana dengan mikrofon, toa dan lain sebagainya ya. Ini masuk dalam kategori maslahat. Ya. Maslahatul ummah. Apa maslahat umat di sini? Umat ini untuk di zaman ini ya, itu banyak yang lalai, banyak yang lupa, banyak yang tidak ingat, bahkan banyak yang tidak tahu dengan bacaan-bacaan sholat. Nah, para ulama berinisiatif ya. Karena jarang orang yang mau belajar. Beda dengan dulu, banyak yang mau belajar. Nah, sekarang banyak yang bacaan habis sholat aja banyak yang nggak tahu, Pak. Bacaan habis sholat banyak yang nggak tahu. Ya, bagaimana caranya agar orang-orang ini ikut baca zikir dan tahu bacaan-bacaan habis sholat sesuai dengan sunnah Nabi? Bagaimana caranya? Maka dinyaringkan. Nah, dalam sepakat jumhur ulama mengatakan dalam rangka taklim, mengajarkan umat ini agar bisa baca, bisa ikut bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah setelah sholat, agar mereka tahu di ajli taklim, maka boleh kita bernyaring. Ya. 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 Membaca Al-Quran melalui mikrofon. Ya. Kita lihat maslahatnya apa, tujuannya apa sebenarnya. Ya. Itu maslahatnya di situ. Dan tujuannya apa, maslahat untuk umat ketika membaca Quran di waktu pagi subuh misalnya. Nah, kayak di sini masjid kita ini sebelum subuh itu ada baca Quran ya. Apa maslahatnya untuk umat kita? Nah, kalau kita ingin berhusnudzon ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Muzammil ya, qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah kalian di separuh malam atau lebih daripada separuh malam, ke sepertiga malam. Bangunlah, sholatlah, beribadahlah pada waktu itu, warattilil Qur'an, dan baca Qur'an. Ya, kalau tujuannya dalam rangka mengingatkan umat agar membaca Qur'an di waktu itu berdasarkan ayat Al-Qur'an, itu baik. Ya, tetapi tujuan bagus itu harus juga mengetahui kondisi sekitar. Ya, kondisi orang yang diajak berbuat baik harus tahu. Ya. Ini makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, dalam mengajak kebaikan itu harus tahu kondisi orang yang kita ajak kebaikan. Jangan mau menyampaikan kebaikan dalam kondisi orang ini belum siap menerima kebaikan. Maka justru kebaikan itu akan diabaikan dan dilalaikan, bahkan bisa ditentang. Ya. Jadi
harus pelajari dulu. Kalau kita ingin pakai speaker, kira-kira tetangga-tetangga sekitar ini, ya, kira-kira mereka ini terganggu atau tidak? Ya. Itu artinya mengajak kebaikan. Ya. Sering saya sampaikan cerita dakwah untuk mengajak kebaikan. Ya. Mengajak kebaikan itu harus tahu kondisi orang yang kita ajak. Ya. Jangan sampai kebaikan ini justru akan dilalaikan atau ditentang oleh orang yang kita ajak baik, ya. Karena cara penyampaian kita dan waktu kita menyampaikan itu tidak tepat, ya. Dan kita harus pelajari itu juga. Nah, terkait dengan hadis tadi, ya, kalau ada orang tidur, maka perhatikan, maka kita harus tahu juga, ya. Jadi kalau menurut saya untuk lebih, kalau kita membaca Quran melalui speaker lewat luas, ya, kita harus tahu juga kondisi masyarakat sekitarnya. Kalau orang-orang nggak suka, jangan diteruskan. Ya, tapi kalau dalam rangka untuk membangunkan, mengajak kebaikan, tidak perlu lama. Ya, artinya cukup sekedar sebentar. Setelah itu, karena zaman dulu kan ada adzan sebelum subuh, ya. Itu artinya mengingatkan orang untuk bangun, ya, untuk bangun dan mengingat Allah, berzikir dan baca Quran. Itu. Yang penting pesan itu sudah sampai. Ya, menurut saya pribadi saya, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, tadi juga Rasulullah pernah melarang jangan nyaringkan suara ketika ada orang yang sedang beribadah di samping kita atau orang tidur, jangan sampai mengganggu dia. Gitu. Nah, dari sini bisa kita pahami, oh berarti ketika di waktu-waktu malam, ya, sebelum subuh itu mungkin masih ada yang tidur, ya. Kalau tujuan kita ingin menyampaikan pesan dalam rangka membangunkan, cukup sekedarnya saja. Jangan terlalu lama sampai setengah jam sampai. Ya. Kalau di kampung-kampung mah biasanya karena memang orang sudah lumrah, sudah maklum, ya, biasanya kalau di tempat saya nih Sulawesi, itu biasanya mutar kaset ngaji. Kalau udah dekat azan, baru membaca assalatu wassalamu alaihi, itu tandanya udah mau azan. Itu mengingatkan, ya, dan orang-orang kampung sudah lumrah, sudah maklum, jadi nggak jadi masalah. Nah, kalau sekitar ini sudah sepakat, sudah maklum, sudah lumrah, ya nggak jadi masalah. Ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya. Iya. Iya, itu Al-Quran. Ya. Bagaimana kita mengatur suara ini? Tapi kalau akan saya buatkan suruh menggali yang antara yang keras dengan yang ya. Ya, itu tadi untuk untuk mengatur suara. Jadi dalam sholat ini, Pak, ada bacaan rukun lisan. Rukun lisan. Nah, rukun lisan ini syaratnya rukun lisan seperti takbir, tasbih, takbir, suratul Fatihah, takbir, suratul Fatihah, tahiyat. Ini bagian daripada rukun lisan, ya. Nah, rukun lisan itu dalam kajian fikih, bacaan kita harus didengar oleh telinga kita sendiri atau dirasakan oleh telinga kita. Kita tahu di bacaan kita. Ya, tidak boleh kita itu sholat baca Fatihah cuma diam aja. Oh, baca Fatihah nggak baca? Gimana bacanya? Dalam hati, biasa. Karena dia harus dilafalkan. Dilafalkan itu harus ada didengar sedikit. Ya. Artinya bacaan ini, ya, harus benar-benar kita dengar karena melibatkan anggota tubuh kita yang lain, bukan hanya satu anggota. Ya. Cuma, ya, ada batasan-batasan tertentu. Batasannya seperti tadi, ya. Kalau akan mengganggu yang lain, maka volume suara kita itu untuk memperdengarkan diri kita, ya, jangan terlalu nyaring, ya. Jangan nyaring sehingga mengganggu yang lain. Nah, sehingga sebisa mungkin kita ini kalau lagi sholat, ya,
Kita kan masing-masing baca Fatihah. Kalau dalam madzhab Syafi'i semuanya baca Fatihah. Ya. Bagaimana cara baca Fatihahnya? Ya baca dengan lisan kita, cukup diri kita saja yang memperdengarkan. Jangan terdengar kepada teman kita yang ada di samping. Ya, kita baca Fatihah, kita bernyaring, yang di samping kita mendengar bacaan kita. Kalau dia merasa terganggu, makruh. Ya. Dalam hukum fikih, artinya mengganggu itu makruh. Ya. Dengan bacaan kita. Karena dia juga sedang berzikir. Ya. Dia juga sedang membaca. Jadi jangan kita mengganggu. Ya. Nah, artinya volume suara kita ini melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau akan mengganggu orang lain, dipelankan. Kalau hanya kita saja, silahkan bernyaring. Ya. Tetapi apakah dengan bernyaring itu lebih membawa kita kepada khusyuk, atau bernyaring itu ya akan mengganggu kita atau menjauhkan kita dari khusyuk? Kita pilih yang mana kira-kira? Ada orang, Ustaz, saya kalau kayak gini aja berzikir pelan, ngantuk saya. Cepat ngantuk, saya bisa ketiduran saya. Saya harus bernyaring saya biar gak ketiduran, dan saya bisa lebih khusyuk kalau agak nyaring. Ya, silakan. Ya. Tergantung kondisi kita. Kurang lebih saya kalau saya mau seperti itu, Pak. Ya. Ya. Habisnya. Jangan-jangan soalan kita ini kita bisa sendiri juga soalan Islam karena kita ini menurut kita. Iya. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa segala aktivitas kehidupan kita ini kan dihisab oleh Allah, kan gitu ya. Kira-kira urusan politik dihisab nggak sama Allah? Urusan dunia kira-kira dihisab nggak sama Allah? Apa yang dihisab itu cuma ibadah saja? Dunia dihisab nggak sama Allah? Dihisab kan? Berarti dunia ini ya harus mengikuti panduan Allah. Kan gitu. Kalau dihisab berarti di sana ada panduan dong. Gak mungkin tiba-tiba kita dihukum karena kelalaian kita, tetapi di situ tidak ada panduan. Artinya selama kita hidup, segala aktivitas kehidupan kita ini semuanya semuanya sudah diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipisahkan, jangan bawa-bawa agama dalam politik misalnya gitu ya. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan dunia. Enggak apa, bagaimana? Ya, sedangkan politik, urusan dunia semua dihisab oleh Allah. Masa kita enggak bawa agama? Ya, orang-orang yang mengucapkan seperti ini itu biasanya korupsi. Kenapa? Karena agama tidak melarang. Karena yang melarang korupsi itu, merampas orang lain itu kan agama. Zalim kepada orang lain, siapa yang melarang? Allah yang melarang kita berbuat zalim. Ya, kalau agama sudah tidak dibawa ke situ, akhirnya korupsi semua. Karena nggak bawa agama ya kan gitu. Ya. Kalau kita bawa agama dalam segala hal, maka yang terjadi adalah patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Dia tidak akan pernah curang, khianat terhadap amanah. Dia tidak akan pernah mengambil hak Allah hak orang lain secara zalim. Ya, karena dibantu oleh agama. Nah, artinya kalau semua kehidupan kita ini dihisab oleh Allah, berarti Allah sebenarnya sudah memberikan panduan dalam hidup di dunia ini. Di mana panduannya? Nah, itulah tadi Al-Quran. Terus kenapa umat-umat Islam sekarang ini banyak kemunduran? Nah, kita lihat aja masing-masing. Jangan-jangan kita ini kurang berpegang dengan tali Allah. Panduan Al-Quran itu. Jangan dikira ya bahwa Al-Quran itu berbicara hanya sekedar ibadah saja. Al-Quran berbicara tentang kemanusiaan. Al-Quran berbicara tentang hak-hak perempuan, hak asasi manusia. Ya. Al-Quran berbicara tentang rumah tangga. Bahkan yang berpanjang lebar urusan talak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Karena itu rumah tangga. Rumah tangga kalau sudah nggak beres, bagaimana yang lain? Ya. Urusan talak, ya. Urusan rumah tangga aja kalau nggak beres, bagaimana yang lain? Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang betul-betul dalam urusan rumah tangga ini. Kalau rumah tangga sudah beres, insya Allah yang lain sudah aman.
Ya nggak? Kita pulang udah disiapin makanan, kan yang lain sudah aman kira-kira kan pekerjaan kita. Udah pulang capek disiapin kopi, kan enak banget tuh. Rumah tangga udah bagus. Kalau itu pulang ya kita dapatin piring kosong, ya mau makan nasi nggak ada, ya mau makan disuruh masak sendiri, gitu. Ribet gak kira-kira? Ya susah, urusan yang lain nggak bakal beres juga. Ya. Dari rumah tangga, dari diri kita, rumah tangga kita, baru kepada yang lain. Kalau urusan toilet saja, masuk toilet, keluar masuk toilet, diurusi oleh agama, apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Kita masuk toilet pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, masuknya baca ini, keluarnya baca ini. Masa urusan yang sepele seperti itu diurus oleh agama, tapi yang besar tidak diurus oleh agama? Ya itu yang mustahil. Artinya segala kehidupan kita ini, mulai dari bangun hingga tidur kembali, ya itu semua ada panduannya dalam kehidupan kita. Di mana panduan itu? Ya pastinya Allah yang lebih tahu. Lihat Al-Quran, di sana ada panduannya. Dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Rasulullah melalui riwayat-riwayat yang sahih, sunnah-sunnah yang sejalan dengan Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama tentang maksud dan tujuan-tujuan dari ayat itu. Ya, jadi kalau kita kendor saat ini, mungkin pegangan kita kurang kuat dengan Al-Quran. Harus diperkuat lagi, kurang seperti itu Pak. Ya. Yang dipisah-pisah. Ada lagi mungkin? Cukup? Ya. Iya. Apa yang ada di mulut saya? Kata ulama. Mereka kemudian bilang giginya sudah tidak ada, cuma ada lidah doang. Tapi artinya bahwa yang keras itu bisa mengalahkan oleh yang lembut. Tadi tidak boleh emosional, tidak boleh keras-keras. Itu maknanya dari lidah itu yang lebih bisa mengalahkan. Tapi itu nasihatnya yang saya. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ada tanya lagi cukup ya? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini ya, sedikit menambah motivasi kita untuk mau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, dan mengamalkan isi-isinya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulnya, dan Al-Quran ini adalah panduan hidup kita. Maka alangkah ruginya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mengikuti panduan hidup kita sendiri. Ya. Bagaimana kita akan mendapatkan fungsi yang sebenarnya dalam tubuh kita kalau pada buku panduan hidup kita ini kita abaikan. Ya. Ibarat mesin itu akan rusak kalau kita nyalakan, kita manfaatkan, gunakan semau-maunya, tidak mengikuti panduan penggunaan mesin itu. Ya. Kalau kita ikuti panduan penggunaan mesin itu, maka mesin itu akan lebih awet, akan lebih kuat, dan bisa berfungsi untuk dalam waktu yang lama. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma batil Fatihah. Sirrul Fatihah, rahmatil Fatihah, farijan an kasyifal gham ya man yabdi yaghfir yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal ilmi zayyinna bil akhlaqil hasanatil hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi